Om Swastiastu. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan materi Pancesrada. Pada pembelajaran kali ini kalian akan diajak untuk memahami ajaran Pancesrada sebagai dasar meningkatkan keyakinan, bagian-bagian Pancesrada, arti masing-masing bagian Pancesrada, dan contoh-contoh penerapan Pancesrada dalam kehidupan sehari-hari. Pancesrada. Memahami ajaran Pancesrada sebagai dasar meningkatkan keyakinan. Pengertian Pancesrada. Pancesrada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. Tri kerangka agama Hindu. Tattwa yaitu filsafat agama, susila yaitu etika agama, upacara yaitu ritual dalam agama. Jika diibaratkan dengan telur, tattwa itu adalah kuning telur, susila itu putih telur, upacara itu kulit telur. Ketiga kerangka ini harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika ajaran filsafat agama saja dipelajari tanpa melaksanakan etika dan upacara, tidaklah sempurna. Demikian pula sebaliknya, jika melaksanakan upacara tanpa memperhatikan dasar-dasar etika dan filsafat agama, juga tidak sempurna. Jadi, ketiga-tiganya harus dilaksanakan dalam kehidupan umat Hindu agar hidup kita menjadi sempurna. Bagian-bagian Pancesrada. Dalam agama Hindu ada 5 keyakinan yang harus dimiliki. 1. Widi Tattwa. Keyakinan terhadap adanya Sang Yang Widi dengan berbagai manifestasinya. Keyakinan terhadap Sang Yang Widi dalam ajaran Pancesrada disebut Widi Tattwa atau Widisrada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan, dan perintah. Sedangkan Tattwa artinya kebenaran, hakikat, kenyataan, filsafat dan sifat kodrati. Jadi, Widisrada adalah filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi dengan berbagai manifestasinya. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Esa atau tunggal adanya. Namun ia meliputi segalanya dan memiliki banyak nama. Ia berada pada segala yang ada di dunia ini. Kedua, Atma Tattwa. Atma Tattwa adalah keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ketiga, Karma Pala Tattwa. Karma Pala Tattwa adalah keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. 4. Punarbawa. Punarbawa adalah keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Yang kelima adalah moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman.
Contoh-contoh bagian-bagian Pancesrada. Contoh keyakinan adanya Sang Hyang Widi. Seseorang dapat meyakini keberadaan Sang Hyang Widi dapat melakukan melalui ajaran Tripramana. Tripramana adalah 3 jalan atau cara untuk mengetahui kebenaran. Agama Pramana. Seseorang dapat meyakini adanya Sang Hyang Widi melalui kesaksian yang disampaikan dalam kitab suci Weda. Apa yang disampaikan dalam kitab Weda itulah yang benar, tidak perlu diragukan lagi. Di samping itu, agama Pramana juga mengajarkan seseorang meyakini adanya Tuhan melalui mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang suci yang dipercaya tahu tentang Tuhan melalui penglihatan batinnya. Semua itu hendaklah dipercaya tanpa ada keraguan lagi. Anumana Pramana. Seseorang dapat meyakini adanya Tuhan dengan Anumana Pramana melalui suatu analisa yang logis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bila kita melihat adanya matahari, bulan, bintang, planet-planet, dan semua yang ada di alam ini, tentu ada yang mencipta dan mengaturnya. Semua itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Dan pada akhirnya timbullah kesimpulan bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Idos Sang Hyang Widiwasa. Pratyaksa Pramana. Meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui Pratyaksa Pramana, yaitu seseorang akan dapat meyakini adanya Tuhan dengan merasakan dan mengalaminya secara langsung. Hal ini dialami oleh para rsi atau mahayogin yang sudah sempurna. Tuhan akan menampakkan dirinya kepada mereka yang menyampaikan sabdanya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh keyakinan akan adanya Atman. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Parama Atma atau Sang Hyang Widi yang berada dalam tubuh makhluk. Atma yang berada dalam tubuh manusia disebut jiwatma. Jiwatmalah yang menghidupi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Indra manusia tidak dapat bekerja tanpa adanya Atma. Mata tidak dapat melihat tanpa adanya Atma. Lidah tidak dapat merasakan rasa jika tidak ada Atma. Kulit tak dapat merasakan rasa sentuhan, dan semua tidak dapat berfungsi bila tidak ada Atma. Bila seseorang sudah memasuki usia tuamu, maka satu persatu indranya akan mati. Seperti kuping menjadi tuli, rambut menjadi putih, mata tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi tubuhnya masih hidup karena Atma masih bersemayam dalam tubuhnya. Tetapi bila Atma sudah tidak bersemayam lagi dalam tubuh manusia, maka manusia akan mati. Bila badan terpisah dengan jiwatma, pada saat manusia mati, hanya badanlah yang hancur, tetapi jiwatma tidak mati. Ia akan mengalami surga dan neraka sesuai dengan baik buruk perbuatannya. Jiwatma juga tidak selama-lamanya di sana. Ia akan mengalami kelahiran kembali dengan mengambil wujud
sesuai dengan perbuatannya. Contoh keyakinan akan adanya karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata karma yang artinya perbuatan dan pahala artinya buah atau hasil. Jadi karma pala artinya hasil perbuatan seseorang. Karma pala ada 3 macam. 1. Sancita karma pala. Hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. 2. Prarabdha karma pala. Akibat dari perbuatan kita sekarang langsung dinikmati sekarang. 3. Kriya mano karma pala. Hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan mendatang. Contoh keyakinan adanya punarbawa. Serada yang keempat dari agama Hindu adalah percaya adanya punarbawa, yaitu kelahiran yang berulang-ulang dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Secara rasio sangat sulit dibudikan punarbawa itu karena berada di luar batas pemikiran kita. Contoh keyakinan adanya moksa. Moksa adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman, suka tanpa wali duka. 4 jalan mencapai moksa yang sering disebut dengan catur marga atau catur yoga. Bhakti marga. Bhakti marga yaitu cara atau jalan untuk menghubungkan diri Tuhan beserta manifestasinya dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Seseorang yang menempuh jalan bhakti marga, dia melakukan sujud bakti kepada Tuhan atas dasar kecintaan yang suci, murni, serta tulus ikhlas. Segala tingkah lakunya akan menunjukkan sikap cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, terlebih lagi terhadap sesama manusia. Jalan bhakti marga ini mudah ditempuh oleh semua kalangan, baik orang miskin, pedagang, atau pejabat bisa menempuh jalan ini. Karma marga, cara untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan jalan ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Jnana marga, cara mencapai persatuan dengan Tuhan berdasarkan atas pengetahuan atau kebijaksanaan. Bhakti marga. Bhakti marga yaitu cara atau jalan untuk menghubungkan diri Tuhan beserta manifestasinya dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Seseorang yang menempuh jalan bhakti marga, dia melakukan sujud bakti kepada Tuhan atas dasar kecintaan yang suci, murni, serta tulus ikhlas. Segala tingkah lakunya akan menunjukkan sikap cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, terlebih lagi terhadap sesama manusia.
Jalan Bhakti Marga ini mudah ditempuh oleh semua kalangan, baik orang miskin, pedagang, atau pejabat bisa menempuh jalan ini. Om Santi 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 Om.